Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan membahas salah satu aliran ekonomi penting setelah Perang Dunia Kedua, yaitu aliran Neo-Keynesian. Aliran ini merupakan penyempurnaan dari teori John Maynard Keynes dan sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan ekonomi modern. Teori ini membantu menjelaskan kenapa pasar bisa gagal berfungsi sempurna, terutama saat harga dan upah tidak fleksibel. Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana aliran ini berkembang dan mengapa masih relevan sampai sekarang. Aliran Neo-Keynesian muncul karena para ekonom merasa teori Keynes perlu dilengkapi agar lebih menjawab dinamika ekonomi nyata. Mereka pun mencoba menggabungkan teori makro Keynes dengan teori mikro klasik, sehingga analisisnya lebih kuat. Salah satu penekanan utamanya adalah bahwa pasar tidak selalu efisien, terutama ketika harga dan upah bersifat kaku. Dan menariknya, aliran ini kemudian menjadi pondasi lahirnya Neo-Keynesian Economic yang digunakan dalam kebijakan modern saat ini. Tokoh pertama adalah Alvin Harvey Hansen yang sering dijuluki The American Keynes. Ia sangat berperan dalam memperkenalkan ide Keynes di Amerika. Bersama John Hicks, Hansen mengembangkan model ISLM yang menjelaskan hubungan antara investasi, tabungan, dan pasar uang. Berikutnya ada Simon Kuznets. Ia dikenal karena menggabungkan matematika dengan ekonomi melalui analisis time series. Berkat kontribusinya, teori Keynes dapat diuji secara empiris sekaligus membantu memprediksi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tokoh berikutnya adalah John Richard Hicks. Ia berperan besar dalam mengembangkan teori keseimbangan umum, dan tentu saja Hicks adalah salah satu pencipta model ISLM yang hingga kini menjadi model dasar dalam ekonomi makro. Selanjutnya ada Wesley Leontief, perihal Nobel Ekonomi 1973. Ia terkenal dengan analisis input-output yang menggambarkan keterkaitan antara ekonomi, teknik yang masih kita gunakan sampai sekarang. Tokoh terakhir adalah Paul Samuelson, salah satu ekonomi paling berpengaruh abad ke-20. Samuelson mengembangkan teori Keynes secara lebih luas, termasuk konsep multiplier dan aselerator yang menjelaskan bagaimana konsumsi dan investasi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi teori Neo-Keynesian ini memiliki 4 kelebihan. Kelebihan yang pertama, mampu menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek seperti resesi dan pengangguran. Yang kedua, teori ini berakar pada teori ekonomi mikro sehingga analisisnya lebih realistis. Dan yang ketiga, teori ini memerlukan peran penting pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, teori ini terbukti atau didukung dengan bukti empiris sehingga sesuai dengan data ekonomi nyata. Namun, teori ini juga punya kekurangan, salah satunya modelnya yang dianggap terlalu kompleks. Selain itu, hasil analisis sangat sensitif terhadap asumsi yang digunakan. Beberapa ekonom juga mengkritik bahwa model ini kurang cocok dengan data tenaga kerja di dunia nyata. Dan teori ini masih mengasumsikan pelaku ekonomi selalu rasional, yang dalam praktiknya sering tidak sesuai dengan kenyataan. Meski lahir puluhan tahun lalu, pemikiran Neo-Keynesian tetap relevan sampai sekarang. Teori ini menjadi dasar kebijakan fiskal dan moneter modern untuk menjaga inflasi, pertumbuhan, dan stabilitas pasar. Negara berkembang seperti Indonesia juga menggunakan pendekatan ini dalam mengatasi pengangguran dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam krisis atau pandemi, teori Neo-Keynes menjelaskan mengapa intervensi pemerintah sangat penting untuk menstabilkan ekonomi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Neo-Keynesian adalah penyempurnaan teori yang menekankan stabilitas ekonomi melalui peran aktif pemerintah. Aliran ini berpengaruh besar dalam perkembangan teori ekonomi dan kebijakan publik modern. Nah, semoga penjelasan dari kami bisa membantu kalian memahami aliran Neo-Keynesian dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye! That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number.
without you